tahu tuh. Tadi sih terakhir gue telepon Rangga. Katanya dia Lili sama pengasuhnya tuh belum pulang. Ya udah tak, lu pasrah. Lu nggak bisa berharap banyak dari Rangga. Oh, jangan nakut-nakutin gue dong, Ra. Hari gini gitu tak, lu ngarepin cowok yang tinggal serumah sama cewek, berduaan malam-malam nggak ngapa-ngapain. Cuma ada di film kali tak. Terus gue harus gimana dong sekarang? Halo? Hai, baru bangun ya? Iya. Sekarang jam berapa ya? Jam 7:15. Semalam saya nggak bisa tidur. Loh, tapi kamu di rumah kan? Mah, ini mah teleponnya mah. Lo lurus aja terus belok kiri ya. HP ku ditinggal 3. Iya. Halo? Nggak diangkat-angkat sih. Halo? Halo? Kok ditutup sih? Indranya nggak ada, Al. Nggak diangkat-angkat mah, mungkin lagi di jalan kali. Oh. Kok nggak jadi? Hah? Nggak masuk? Emangnya telepon siapa? Iya. Ya, itu asisten dosen. Halo? Lagi di jalan ya? Enggak. Kok dari tadi nggak diangkat sih, Indra? Oh, tadi telepon aku lagi di dalam, aku kebetulan di depan. Kenapa? Halo? Ya, ya. Suaranya kecil banget, deh, Indra. Enggak, aku denger kok. Kenapa? Pengen ngobrol agak lama aja, bisa telepon ke sini nih. Oh, ya, ya udah, tapi ntar tunggu 10 menit lagi ya. Lagi ada temen nih. Ya? Ya udah deh, aku tunggu ya. Iya, iya. Bye-bye. Sebenarnya kemarin Indra di telepon tuh ngomongnya kayak gimana sih, Mah? Kemarin tuh kurang jelas, Al. Kalau nggak jelas kok Mama bisa tahu Indra minta dibawain surat perjanjian kerja. Indra bilang kalau ayahnya sudah menganggap lunas semua hutang Indra, Al. Terus apa hubungannya sama utang Mama ke Indra? Mama tetap harus bayar kan? Ya justru itu. Ayah Indra ngasih syarat kalau dia itu mau menganggap lunas semua hutang Indra asal Indra juga menganggap lunas semua utang Mama. Nggak bisa kayak gitu dong, Mah. Nggak bisa. Kalau kayak gitu sama juga ayahnya Indra ngasih uang ke Mama. Dan kalau Mama terima tawarannya Indra sama juga Mama masih terima bantuan dari ayahnya Indra. Apa memang Mama maunya kayak begitu? Ya enggak lah, Al. Kamu tuh jangan berprasangka buruk dulu, kenapa sih? Ya inilah, kenapa Mama ragu cerita ke kamu, ya Mama khawatir reaksi kamu pasti keras kayak gini kan? Kalau misalnya Alia nggak tahu, Mama akan tetap diem-diem terima tawaran pelunasan dari Indra kan, Mah? Lunas lebih enak sih. Dasar mata duitan lo. Sama orangnya udah nggak mau, sama duitnya mau. Udah nyampe. Yuk.
Kayaknya ada orang deh. Oh, mungkin Lily. Mungkin dia nggak jadi ke rumah temannya Ratna. Tadinya mereka mau pulang malam atau sore gitu. Halo? Halo? Cinta, cinta. Ada Putri nggak? Saya langsung pulang aja deh. Jangan dong, Tak. Ya udahlah, kau mau apa baru pulang langsung sambut sama keributan. Apa juga sih si Putri ini datang saat-saat nggak tepat. Ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin deh. Kan emang tujuan saya kesini tuh mau nganterin kamu. Terus sekarang udah nyampe. Ya udah, berarti semua berjalan sesuai rencana. Sorry ya, Tak. Oke, ada yang perlu buat dimintain maaf. Saya udah nggak tahu lagi gimana saya harus terima kasih sama kamu. Ya, ucapin aja. Kebaikan kamu terlalu berharga kalau cuma dibalas dengan ucapan terima kasih. Terserah kamu deh nggak. Tapi kalau kamu mau, saya minta sesuatu dari kamu. Saya emang punya permintaan buat kamu. Apa? Saya mau kamu untuk bersikap lebih tegas lagi ke Putri. Saya harus tegas kayak gimana? Ya, jangan tanya ke saya. Kamu yang lebih tahu yang mana yang pantas kamu lakuin ke Putri. Tapi yang pasti saya nggak mungkin nyuruh kamu untuk ngusir Putri gitu aja. Soalnya saya tahu yang kayak gitu juga nggak bakal nyelesain masalah, nggak. Puas. Lili di mana? Pergi ke rumah temannya Ratna. Tadi nelpon waktu saya ke rumah sakit. Sekarang kamu udah sembuh. Berobat jalan. Kenapa tadi cinta kamu masuk? Kamu lihat. Dia pasti nganggap saya kayak sampah. Bagus kalau kamu sadar. Kamu sendiri nganggap saya apa? Kamu nganggap saya apa enggak? Orang sakit jiwa. Lumayan parah. Sebenarnya saya berhak untuk ngusir kamu dari rumah ini. Kenapa nggak kamu lakukan? Karena saya yakin kalau saya bertindak keras nggak ada gunanya buat kamu. Jadi, Kamu punya dua pilihan. Jadi sehat atau pergi dari rumah ini. Kamu pilih mana, Put? saya ingin sehat. Bohong. Kamu pikir begini ini saya senang? Cuma kamu sama Tuhan yang tahu. Lalu buat apa kamu tanya-tanya kalau kamu nggak bisa percaya? Kamu kira saya orang tolol? Kalau gitu aja omongan kamu. Terus gimana dong? Buat saya percaya kalau kamu benar-benar mau sehat. Oke, tolong kamu bawa saya ke rumah sakit ketergantungan obat. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya, iya. Kenapa kamu? Nggak apa-apa. Memangnya kamu sudah biasa bedakan sebelum masuk rumah? Kalau mama sih belum pernah. Nggak usah dibahas deh. Pernah sih, dulu sekali. Waktu mama masih kuliah di kampus.
Mama bertengkar sama cowok mama. Waktu itu mama sampai nangis. Terus pulangnya juga mama diantar sama teman mama. Satu kali aja. Sebelum masuk rumah, mama bedakan dulu. Masih ngarang deh. Siapa yang ngarang? Bener. Tuh kan nyindir. Kok merasa kesindir sih? Mama jahat deh. Masuk aja yuk. Mama cerita nostalgia kok dibilang jahat. Saya nggak bisa bawa kamu ke rumah sakit. Kenapa? Saya udah nggak punya uang. Kecuali kok kamu masih punya uang dari sisa jual motor saya. Saya nggak jual motor kamu, nggak. Bohong. Demi Tuhan, nggak. Saya cuma bawa motor kamu ke tempat pegadaian. Kalau nanti saya punya duit, pasti saya ambil lagi. Uang dari mana? Moga di rumah ini buat nebus motor saya. Maaf, nggak. Sorry. Udah. Nggak usah ngomongin motor sama uang. Sekarang yang penting gimana caranya kamu bisa sembuh tanpa biaya. Dan itu harus. Bawa saya ke kamar, kunci dari luar. Kamu ikat lagi tangan saya. Ra, bangun dong. Kenapa, Tak? Mana bisa tidur nih. Kenapa? Jadi sekarang Putri di rumah Rangga, Iya. cuma berduaan. Tahu tuh, tadi sih terakhir gue telepon Rangga. Katanya dia Lili sama pengasuhnya tuh belum pulang. Ya udah, Tak, lu pasrah. Lu nggak bisa berharap banyak dari Rangga. Oh, jangan nakut-nakutin gue dong, Ra. Hari gini gitu, Tak, lu ngarepin cowok yang tinggal serumah sama cewek, berduaan malam-malam nggak ngapa-ngapain. Cuma ada di film kali, Tak. Terus gue harus gimana dong sekarang? Ya udah deh, mendingan lu nekat aja nelfon rumahnya. Tumben nih. Iya, dalam sumpek. Aneh dengar sekarang banyak orang di rumah. Ada 3 orang. Ada sepupu, ponakan, sama yang asuh. Handphonenya juga nggak diangkat, Tak. Kita berpikir yang positif aja kali ya, Tak, ya. Mungkin kalau malam hari di rumahnya Rangga tuh teleponnya dicabut. Terus HP-nya dimatiin, Tak. Tapi Ra, yang suka nyabut telepon rumahnya itu tuh ya Putri. Tahu dari mana?
Gue tuh bisa tahu Rangga sakit itu gara-gara waktu malam-malam gue nelfon dia terus nggak diangkat-angkat. Paginya pas gue ke rumahnya dia, ternyata telepon rumahnya tuh dicabut. Rangga nggak ngerasa nyabut, ya pasti Putri dong, karena nggak mungkin itu Lili atau pengasuhnya. Ya sekarang kenapa coba Putri nyabut telepon rumah lagi? Tujuannya apa kira-kira? Mana gue tahu. Mungkin dia mau buat lo penasaran kali, Tak? Masa sih? Ya habis apa dong? Kalau misalnya nggak diangkat-angkat udah pasrah aja lah. Pasrah. Iya pasrah, terima aja. Lagian lu mau coba telepon dia sampai pagi? Nggak mungkin dong. Terus lu mau nyoba ke rumah dia tengah malam? Gila aja. Aduh sih lo pakai nyuruh gue nelfon segala. Gue kan maksudnya nggak nyuruh, maksud gue tuh cuma mau nyaranin doang. Tapi Ra, kira-kira mereka lagi pada ngapain ya? Enaknya sih gini hari tidur bareng, Tak? Ra, Ya bisa apa coba? Pilih dong. Mau tidur bareng atau mau bangun bareng? lucu deh. Maksud gue tuh tidur bareng tuh bukan berarti sekamar, Tak? Asik. Yaudah, kalau basi ngapain juga dibahas. Lagian ngapain juga coba lu nyolot gitu. Cuma gara-gara Putri serumah sama Rangga. Cuma, Iya dong. Emang dia siapa lo? Dia kan cuman sahabat biasa lo, Tak? kok nyolot sih? Ampun. Gue lagi sedih gitu loh. Cinta? Cinta? Kamu belum bangun? Itu ngapain sih? Ra, Ra bangun Ra, siangan Ra. Ra bangun cepetan. Ra. Ra, ada Indra Ra. Mana Indra? Gue gak asal, Tak. Gue denger sendiri dari mulut nyokapnya Indra. Laura, kapan lo ketemu sama nyokapnya Indra? Lo ke rumahnya Indra. Kok lo gak cerita sih sama gue semalam? Ya tadinya sih gue gak mau cerita, Tak. Tapi ya ngapain juga gue gak cerita ke lo gitu. Lo kesana sengaja mau nyari informasi? Ya nggak juga. Tapi kalau nyokapnya sendiri cerita ke gue, masa gue mesti kuping sih, Tak? Terus nyokapnya bilang apa? Ya dia bilang dia perhatiin banget ngeliat Indra deket sama Alia. Dan dia berharap banget suatu saat Indra akan sadar dan ninggalin Alia. Nyokapnya ngomong kayak gitu? Iya, Tak. Makanya tuh gue sekarang udah nggak berani lagi sembarangan ngedeketin Indra. Soalnya gue tau banget nih tuh nggak akan pernah nyakitin nyokapnya. Jadi sekarang nyokapnya nggak suka sama Alia, ya otomatis Indra akan mikir 1000 kali buat ngedeketin Alia. Kan pagian. Emang sengaja. Oh, sengaja nyapu-nyapu kelas, gitu. Aku pengen ngomong sesuatu sebenarnya sama kamu, Indra. Soal apa? Jadi menurut lo gimana dong, Tak? Tak, Apaan? menurut lo gimana dong? Oke-oke aja sih. Oke apanya? Lo emang tadi lo nanya apa? Ini Cinta kok nggak connect sih? Sorry banget. Gue lagi... Lagi apa? Lagi mikirin Rangga. Sana lagi telepon kalau masih penasaran. Oh, jadi kamu sengaja datang pagi-pagi gini, cuma pengen nanya soal ini. Maaf, Indra. Masalahnya itu aku penasaran banget. Dan aku pengen denger langsung aja dari kamu sendiri. Ya emang bener. Aku cuma kepikiran pengen ngebantuin
melunasin pembayaran utang nyokap kamu. Cuman yang nggak ada hubungannya sama papaku tentang utang piutangnya. Jadi benar ayah kamu udah nganggep lunas semua utang kamu? Ya dia sih ngomongnya gitu, cuman udahlah nggak penting. Ya. Terus kalau misalnya kamu udah nggak punya utang sama sekali, kamu juga nganggep lunas semua utang mama kamu? Loh Al, tadi kan aku udah bilang, dua perkara itu nggak ada hubungannya. Lagian aku juga udah nganggap lunas ke utang mama kamu. Dan aku cuma buang ngeringanin cara pembayarannya. Ya ampun, Ndra, maaf kalau aku curiga. Masalahnya tuh kok pas banget gitu loh, Ndra. Ah, aku ngerti kok kalau kamu curiga. Cuman masih gedein lah. Gini loh, Ndra. Sebenarnya yang aku takutin, kamu nih selama ini baik banget sama ibu aku. Tapi sebetulnya itu tuh bantuan dari ayah kamu, cuma ya lewat tangan kamu. Nggak mungkin lah. Ya udah. Ya udah, aku percaya. Aku juga percaya sama omongan kamu. Omongan kamu yang tentang mama kamu waktu itu, Ndra. Hah? Yang mana? Ingat gak sih yang waktu itu kamu cerita kalau mama kamu udah gak pernah masalahin soal hubungan kita lagi? Aku tuh seneng banget, Ndra. Oh, itu. ya terus aja gitu. Bagus ya. Halo. Hai, baru bangun ya? Iya. Sekarang jam berapa ya? Jam 7:15. Semalam saya nggak bisa tidur. Loh, tapi kamu di rumah kan? Iya, di rumah. Tapi kok saya telepon ke rumah nggak ada yang angkat-angkat? Oh, mungkin saya lagi keluar. Tadi kamu bilang kamu di rumah gitu. Maksud saya keluar nggak jauh dari rumah. Saya ngobrol sama orang yang ronda. Saya nggak tahan dengar teriakan Putri yang lagi sakau. Terus sekarang Putri di mana? Nggak tahu, saya belum lihat. Mudah-mudahan aja dia kuat nahan rasa sakit. Yalah. Yang penting kan kamu kan nggak ikut-ikutan sakit. Iya, tak. Kasih. Ya udah. Kamu tapi masih tetap harus berobat jalan kan? Iya, masih. Ya udah nggak. Tetap keep in touch ya nggak? Pastilah. Thanks. Nah. Kenapa? Gue tadinya nyangka lu bakal marah-marah karena teleponnya semalaman gak diangkat-angkat. Ternyata yang ada hanyalah ucapan-ucapan lembut yang penuh kasih sayang. Cie, cintamu. Ayah. Sayang. Sayang. Kecayaan kamu gimana? Kaget. Apa sih? Apa-apa? Aduh. Apa sih? Pengen apa? Gigit buat kita. Ini buat Siapa yang ngasih? bukan gitu, maksud gue tadi tuh dia bener-bener maksa gue supaya ikutan. Nada bicaranya sih bercanda ya, tapi gue tahu dia serius. Tunggu deh. Jadi lo mikir Nora kayak ada niat-niat buruk gitu sama lo? Ya enggak sih. Sorry, Tak. Gue emang bener-bener cari kesempatan buat ngedeketin Indra lagi. Gue udah beberapa kali telepon-teleponan sama Indra. Dan dari situ gue tahu Indra udah nggak berani lagi ngedeketin Alia. Kasian ya Alia. Lele. Karangga kok kesini? Iya, Karangga kangen sama Lili. Lili juga kangen kok sama Karangga. Gimana rasanya?
tinggal di rumah temannya Kak Rata. Banyak nyamuk, kamarnya kecil. Mbak Retna aja tidurnya. Terus enakan mana dong? Tinggal sama temannya Mbak Ratna apa di rumah Karangga? Sebetulnya sih enakan di rumah Karangga. Tapi Kak Putri gimana dong? Kak Putri udah baik kan? Lapar nggak? Kak Putri sebenarnya sakit apa sih? Kak Putri sakit apa ya? Salah obat. Hah? Salah obat? Iya, kalau obat biasanya kan buat nyembuhin penyakit. Tapi kalau kebanyakan bisa jadi racun. Kira-kira itulah kejadiannya sama Kak Putri. Nah, sekarang Kak Putri kan udah mau sembuh. Jadi Lili nggak boleh takut lagi ya sama Kak Putri. Nanti Lili pulang ke rumah Karangga ya. Ntar kalau Kak Putri marah-marah lagi gimana dong? Iya, kalau Lili nggak pulang ke rumah Karangga, Kak Putri jadi sedih. Kalau Kak Putri sedih, sembuhnya lama lagi. Kalau Kak Putri nggak sembuh-sembuh, ntar marah-marah lagi. Makanya kalau Lili pulang ke rumah Karangga, itu sama aja Lili ngebantuin Kak Putri supaya sembuh lebih cepat, ya? Iya deh. Udah ya, Karangga pergi lagi ya. Karena masih ada kerjaan di kantor. Tapi Kak, Udah, Kak Putri udah sembuh kok. Ya, nggak usah takut lagi ya. Lili? Maafin Kak Putri ya. Maafin Kak Putri. Ya ampun Cinta, lu kok malah jadi nyasar ke sini sih, Tak? Pasti lupa deh. Gue kan tadi minjem buku lo. Terus lo muter jauh-jauh cuma buat balikin buku itu doang? Ya bisaan kan besok ulangan. Terus ntar malam gue takutnya lo mau belajar. Terus bukunya mesti di gue, ntar gue salahin lagi. Cinta, ulangannya tuh lusa. Masa? Aduh, gimana sih? Ya udah deh, terlanjur nih. Aus, air putih dong, ah. Lo tadi jadi ikutan rapat ASUS, Tak? Jadi, tau gak? Makanya gue tadi buru-buru sampai lupa balikin buku lo. Oh, nyokap tuh kok kue, Hal. Terus kalau Indra apa kabar? Kok lo tiba-tiba jadi nanyain soal Indra sih, Tak? Loh, emang nanya aja aneh apa? Kecuali kalau gue setiap hari ngeliat lo bareng sama Indra, terus gue masih nanya Indra apa kabar, tuh baru aneh. Enggak. Ini pasti lo ada denger sesuatu deh soal Indra. Dengar dari siapa lagi? Gue tahu. Lo abis dari toko kue ya, Tak, ketemu nyokap? Enggak. Bohong. Tak, nyokap ada ngomong apa-apa gitu enggak? Soal bapaknya Indra. Loh, emang bokapnya Indra kenapa? Cinta jangan so nggak tahu deh, Tak. Beneran, sumpah gue nggak tahu apa-apa. Bokapnya Indra kenapa? Lo tahu kan Indra ngasih modal kerja buat buka toko kue dari jual motor gedenya itu? Iya. Gue tahu. Terus. Nah, waktu bokapnya tahu,
kalau Indra ngejual motor gedenya itu bokapnya marah banget. Udah gitu dia nuntut Indra untuk ngebalikin semua hasil penjualan motor gede itu. Padahal kan semuanya udah dipinjemin ke nyokap, tak. Ya itu juga lo udah cerita sih sama gue. Belakangan pas bokapnya tahu kalau Indra buka toko kue sama nyokap, dia malah ngomong, semua utang kamu saya anggap lunas. Oh ya? Maksud gue kalau kayak gitu kan sama juga bokapnya Indra ngasih bantuan ke nyokap gue, tak. Balik lagi semuanya kayak dulu. Kalau soal itu gue nggak berani komen deh, Al. Tapi yang pasti sih kayaknya emang bokapnya Indra tuh ada tujuan tertentu ya. Cuman yang penting hubungan lo sama Indra nggak keganggu kan? Iya sih. Jadi lo sama Indra fine-fine aja? Fine aja. Terus kalau nyokapnya Indra? Kenapa nyokapnya? Ya enggak, cuman gue inget aja dulu lo pernah cerita kalau nyokapnya tuh nggak setuju lo pacaran sama Indra. Kalau katanya Indra, nyokapnya nggak pernah nanya apa-apa lagi sih, tak. Mungkin dia udah nyadar kali ya kalau Indra tuh bukan anak kecil lagi yang bisa dia larang-larang seenaknya gitu. Tapi kalau nyokapnya sendiri cerita ke gue, masa gue mesti kuping sih, tak? Terus nyokapnya bilang apa? Ya, dia bilang dia perhatiin banget ngeliat Indra deket sama Alia. Tak. Kenapa sih? Sorry ya Al, gue bener-bener gak tahu gimana harus ngomong sama lo. Gimana caranya untuk ngebantuin lo tanpa harus ngerusak persahabatan kita sama Maura. Karangga. Udah makan? Udah. Kak Putri Nungguin Karangga katanya. udah gak marah-marah lagi kan sama Lili? Enggak. Masih di kamar? Iya. Udah, kerjain lagi. Ya. Masuk aja enggak? Nggak dikunci kok. Hai Rangga. Kok ngelihatnya gitu sih? Makeupku ada yang aneh ya? Enggak, kaget aja. Ngeliat kamu lain dari biasanya. Masa sih? Tapi nggak jelek kan? Enggak. Rangga, ada yang harus saya sampaikan kamu. Rasa terima kasih saya yang nggak tahu gimana lagi ngitungnya. Karena sangat banyak, tak terhingga. Jangan tinggalin saya ya enggak. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu.